Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muhasabah ke-19 tentang insan Rabbani. Guruku pernah bertutur sekaligus menjabarkan, bagi mereka yang mampu bersabar, yakni menerima dengan ikhlas tanpa mengeluh kepada makhluk atas segala bala atau bencana yang diujikan oleh Allah Rabbul Izzati, maka tahapan berikutnya Allah Ta'ala akan memfanakan kewujudan mereka. Lalu mereka akan diwujudkan sekali lagi untuk zatnya dan bukan untuk selain dirinya. Didirikan mereka dengan zat Allah Ta'ala, bukan selain zat Allah. Lalu mereka dibentuk dengan kejadian yang baru, sesuai dengan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian dia kami bentuk semula sebagai kejadian yang baru. Maka Maha Suci Allah yang sebaik-baik menciptakan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14. Kalau pada permulaannya dahulu mereka berhubungan dengan yang lain, nah setelah menjadi ciptaan yang baru ini, mereka ini sendirian dan diasingkan. Maksudnya adalah mereka diistimewakan lantaran menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terpisah dari keturunan Nabi Adam alaihi salam yang lain. Allah Rabbul Jalaluh telah membalikan keadaannya yang sama sekali berbeda dari yang dahulu dengan keadaannya yang sekarang. Jujur saja, perkara ini lumayan sulit untuk dipahami. Ringkasnya begini, objek semua ungkapan ini ialah bahwa keadaan fana seorang hamba pilihan Allah lepas sepenuhnya, dan bahwa perasaan badaniah sirna, serta hubungannya dengan segala sesuatu terputus, agar rahasia kepanaannya bisa dibuka tabirnya, sekaligus bagian-bagiannya yang beragam disatukan dalam diri hakikinya, supaya dia bisa hidup melalui dan dalam dirinya sendiri. Nah, untuk lebih mudahnya, akibat dari masalah ini dapat ditunjukkan contoh kualitas dalam diri dua orang Rasul. Pertama, Nabi Musa alaihi salam, yang dalam wujudnya tidak ada yang bukan wujud, sehingga dia berkata, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan jadikanlah urusanku mudah bagiku. Al-Quran Surat Thaha ayat 25 dan 26. Kedua, Nabi kita Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam bukan wujudnya tidak ada wujud, sehingga Allah Azza wa Jalla berfirman kepadanya, Alam nashrah laka sadarak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu ya Muhammad? Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 1. Yang satu meminta dalam tanda kutip perhiasan dan menuntut kehormatan. Tapi yang satunya lagi sudah terhiasi, karenanya dia tidak perlu lagi menuntut perhiasan. Kemudian akibat selanjutnya, jadilah mereka insan Rabbani. Ya, insan Rabbani, yakni yang Rabbani ruhani. Maksudnya adalah orang yang secara menyeluruh bertumpu kepada Allah Azza wa Jalla semata, serta bersih secara lahir dan batin. Hati mereka senantiasa disinari dengan cahaya ilahiyah. Hati mereka juga dilapangkan dan dihiasi dengan sifat-sifat ketuhanan. Allah Ta'ala telah menyempitkan hatinya dari memandang dan bergantung kepada manusia atau kepada makhluk yang lain, sehingga batinnya hampa dari yang lain kecuali Allah Ta'ala semata. Pada tahap ini, segala perkataan dan tindakannya lepas dari keinginan pribadi atau hawa nafsunya. Semua perilakunya terjadi atas izin Allah dan kekuasaan Allah Ta'ala semata. Mereka memandang bahwa dunia dan akhirat
Surga dan neraka, serta seluruh makhluk dan alam itu adalah suatu benda yang sama, yakni semuanya adalah benda-benda ciptaan. Selanjutnya, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerahkan benda-benda itu ke tangan rahasianya, maka benda-benda itu lalu ditelannya bulat-bulat tanpa ragu sedikit pun. Ketika itu lahirlah darinya semacam kekuasaan dalam tanda kutip, sebagaimana kekuasaan yang lahir dari tongkat Nabi Musa alaihi salam. Maha suci Allah Ta'ala yang telah menunjukkan kekuasaannya pada apa yang dikehendakinya dan di tangan siapa itu dikehendakinya. Sebagaimana yang kau ketahui, tongkat Nabi Musa yang bisa berubah menjadi ular yang besar dan luar biasa itu telah menelan bermacam-macam barang yang tak terhitung banyaknya. Tapi perutnya tetap tak berubah, tidak berubah menjadi gendut. Nah, Allah Azza wa Jalla ingin memperlihatkan kepada mereka bahwa yang demikian itu adalah kekuasaan. Kekuasaan, bukan kebijaksanaan atau ilmu pengetahuan. Yakni apa yang telah diperbuat oleh para tukang sihir Fir'aun itu adalah kebijaksanaan dan keilmuan. Namun apa yang terjadi pada tongkat Nabi Musa itu semata-mata adalah kekuasaan yang datang dari Allah Ta'ala sebagai mukjizat bagi para rasulnya. Tahukah engkau, menurut riwayat terkenal, bahwa pada saat itu ketua tukang sihir Firaun berkata kepada salah seorang temannya, "Apakah engkau perhatikan wajah Musa ketika hal itu terjadi?" Yakni pada saat tongkatnya berubah menjadi ular besar dan kemudian melahap semuanya. Temannya itu menjawab, "Ya, wajah Musa berubah menjadi pucat dan menampakkan ketakutan yang luar biasa." Ketua tukang sihir itu pun lalu melanjutkan, "Nah, hal ini menunjukkan bahwa semua itu terjadi atas kekuasaan Tuhannya Musa, bukan dari perbuatan Musa sendiri. Karena seorang penyihir tentu tidak akan takut oleh sihir yang dibuatnya sendiri. Seperti orang yang membentuk sesuatu tentu tidak akan takut oleh apa yang dibentuknya." Jadi karena itulah para penyihir Fir'aun kemudian percaya kepada mukjizat Nabi Musa sekaligus beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Lihat Al-Quran surat Toha ayat 56-73. Selanjutnya, keadaan yang berbeda dialami juga oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika Allah Jalla Jalaluh berfirman kepadanya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama." Dan bukanlah engkau ya Muhammad yang telah melempar ketika engkau melempar, melainkan Allah lah yang telah melempar. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 17. Yakni ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil segenggam pasir pada saat perang Badar dan melemparkannya ke wajah-wajah kaum musyrikin dalam keadaan jumlah musuh sangat banyak dan jumlah kaum muslimin sangat sedikit, seraya berkata, "Celakalah wajah-wajah itu." Kemudian kaum musyrikin pun dikalahkan. Nah, inilah kualitas insan Rabbani yang paling tinggi. Karena tindakan Rasulullah telah Allah Ta'ala sandarkan atau nisbahkan kepada diri Allah sendiri. Atau dengan kata lain, Allah Azza wa Jalla menisbahkan tindakannya sendiri kepada Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.